Shalom, selamat pagi semua dari kami dan juga orang tua. Sebelum kita memulai ibadah kita awali dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat hari ini sehingga kami bisa berdiri dalam keadaan sehat. Berkati kami semuanya Bapa supaya menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita awali dengan lagu pujian dengan judul Pelangi Sehabis Hujan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Kami mengerti akan maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, siswa-siswi SMP Penuai yang dikasihi oleh Tuhan. Ibu yakin kalian semua ada dalam keadaan sehat, ya, dan kalian sedang bernafas hari ini. Melalui nafas yang Tuhan berikan, kita harus selalu mengucap syukur, ya. Kita harus selalu memuji Tuhan, mendengarkan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar di kelas kita masing-masing, kita mau membaca dulu Alkitab kita, yaitu di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14.
semuanya siapkan Alkitabnya. Ketika pelajaran PIK kalian sudah siap dengan Alkitab, itu tandanya kalian menghormati firman Tuhan ya. Itu adalah salah satu cara untuk kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita baca sama-sama ya. Ibu baca sekarang di sini dan kalian baca di rumah. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini puji Tuhan ya. Ada kata damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oh, rupa-rupanya anak-anak, damai sejahtera itu bisa kita alami ketika kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, di firman Tuhan ini jelas dikatakan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya itu artinya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena hal-hal yang tidak baik itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi orang yang berkenan bagi Tuhan adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Orang yang rendah hati. Kemarin firman Tuhan, orang yang tulus hati, orang yang jujur. Itu semua orang itu, baik orang yang tidak percaya Tuhan pun, percaya Tuhan Yesus pun, mereka tahu bahwa jujur itu adalah sikap yang baik. Dan tulus itu adalah sikap yang baik. Nah, terlebih firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berkenan kepada Tuhan. Karena ketika kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau ada manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan damai sejahtera dalam kehidupannya. Kehidupannya akan dapat mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati ini bukan saja bicara kalian diberkati itu diberkati secara kekayaan, ya, tetapi diberkati bahwa kalian itu bisa menikmati sukacita ketika lingkungan di tempat kita berada tidak enak, ya, tetapi kita masih ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang dialami oleh gembala-gembala. Ya, gembala-gembala waktu kelahiran Tuhan Yesus setelah diceritakan di firman Tuhan ya, mereka datang melihat bayi Yesus. Gembala-gembala ini posisi mereka itu tidak sekaya daripada orang-orang Majus yang datang kepada Tuhan. Tapi gembala-gembala ini Tuhan pilih untuk dapat menerima damai sejahtera. Walaupun gembala-gembala ini mungkin tidak kaya. Ya, gembala-gembala ini hidup sederhana. Mereka tidur di padang ya. Mereka menjaga domba mereka, kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan melingkupi mereka. Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat takut. Tapi malaikat katakan, jangan takut, aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Jadi Tuhan itu tidak melihat kekayaan, tidak melihat status kita. Dalam Tuhan memberikan damai sejahtera. Ketika kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa pun dalam kehidupan kita, Tuhan bisa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan pilih gembala-gembala ini. Tentu gembala-gembala ini adalah gembala yang suka bersukacita hidupnya.
tidak suka bersungut-sungut ya. Mereka menjaga ternak mereka tengah malam loh. Ya, mereka tidak bersungut-sungut ya. Hidup mereka itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Demikian juga firman Tuhan pada hari ini berkata bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya. Damai sejahtera itu bisa hadir dalam kehidupan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, kita berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, maka rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi adalah rancangan yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Ada ayatnya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan. Nah, itu diberikan oleh Tuhan kita. Dapat diberikan oleh Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan itu bisa tidak berlaku ketika kita tidak melakukan apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Ketika kita tidak taat, kita tidak mengikuti rancangan Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita berbuat semau-maunya kita. Dalam kita, mungkin contoh sederhana, contoh sehari-hari, contoh kecil ya anak-anak ya. Tuhan ingin kita rajin, tapi kita tidak rajin. Ya. Tuhan ingin kita banyak belajar, penuh hikmat, tapi kita tidak mau penuh hikmat. Kita tidak mau belajar, kita tidak mau berhikmat. Contoh kecil, harusnya sekarang mengikuti PIK, tetapi kita mungkin ketiduran, ya, belum siap, belum mandi untuk mengikuti PIK. Nah, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan ingin memberkati kehidupan kita, tetapi Tuhan mau memberkati kita kalau kita menjadi orang yang berkenan kepadanya. Ya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, hidup kita penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan, damai sejahtera itu melimpah di dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita semua. Caranya sangat mudah, kita berdoa, kita membaca Alkitab, dan kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu kita untuk kita melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi orang-orang yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami semua, sehingga saat ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat, ada nafas yang Kau berikan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua Tuhan, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami. Engkau buat berhasil apapun yang mereka lakukan. Dan kami percaya damai sejahtera daripada Tuhan melimpah, mengalir, datang dalam kehidupan kami semua apabila kami selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut hari yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera.